Artinya kita ini hidup di dalam dunia ini memang seperti pengembara. Dunia ini bukan tempat tinggal, karena kita tidak akan kekal di dunia ini. Kita hanya mengembara, hanya sementara di dunia ini. Maka hiduplah layaknya sebagai seorang pengembara, sebagai seorang tamu, bukan sebagai tuan rumah. Karena tidak akan tinggal selamanya. Tinggal selamanya itu nanti di akhirat. Jadi kata Rasul, jadilah kamu seperti orang asing, seperti orang asing, atau seperti seorang pengembara. Seorang pengembara berarti ada tempat yang sedang dia tuju, bukan jalannya ini, bukan pengembaraan ini, tapi tempatnya. Tempat yang tujunya apa? Akhirat. Makanya selama di dalam pengembaraan ini banyak-banyaklah persiapan bekal untuk di tempat tujuan akhir nanti di akhirat. Itu sebagai persiapan bekal, bukan asik-asik. Di tempat pengembaraan asik-asik, senang-senang di tempat pengembaraan, dia lupa kepada tujuan awal. Akhirnya ketika dia berjalan ke tujuan awal tidak membawa bekal apa-apa. Nah, inilah sebuah kerugian. Padahal dia akan hidup selamanya di tujuan akhir itu. Rugi besar apabila tidak ada persiapan yang dia bawa. Ini pesan dari Rasulullah SAW seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis ilmu rahimakumullah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jalan bagi kita semua untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, dan dimasukkan kita semua ke surga Jannatul Na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kaji kita dengan hikmah yang ke-17 Pak insyaallah. Di dalam hikmah yang ke-17 ini Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatukal a'mala, penundaanmu di dalam melaksanakan amal-amal soleh, ala wujudil faraghi, dikarenakan menunggu adanya waktu yang luang, min ru'unatin nafsi, itu merupakan kebodohan jiwa. Nah, ini hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya yang ke-17, bahwa penundaan amal-amal soleh dikarenakan kita menunggu adanya waktu luang untuk melakukan amal soleh ini, kata Syekh, itu merupakan salah satu bentuk kebodohan jiwa, atau salah satu bentuk jiwa yang bodoh. Nah, saudara-saudara sekalian, hikmah ini sangat mengena di dalam kehidupan kita, terlebih-lebih di situasi kehidupan yang modern sekarang ini, yang notabene
sebagian besar orang itu betul-betul disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam keperluan, dengan segala macam dianggap kepentingan duniawi, sehingga hampir-hampir tidak ada waktu luang. Seakan-akan tidak ada waktu luang, padahal sebetulnya banyak waktu luang. Hanya seakan-akan tidak ada waktu luang untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Sehingga di dalam pikirannya selalu panjang angan-angan, selalu diundur-undur untuk melakukan kebaikan itu, karena di dalam pikirannya masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan keperluan, masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sehingga untuk melakukan kebaikan, amal soleh, untuk melakukan ibadah-ibadah nawafil, untuk melakukan menuntut ilmu dan sebagainya, ini menjadi tidak sempat. Begitu luar biasanya kehidupan di zaman sekarang ini. Hampir-hampir tidak tersisa waktu, seakan-akan. Bayangkan orang itu berangkat pagi kemudian pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Apa yang dilakukan? Nah, itu tidak lain sebetulnya mengejar kepentingan dirinya sendiri. Hampir-hampir tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi yang lain, Nah, ini yang perlu diwaspadai bahwa hal yang demikian amat berbahaya, saudara-saudara sekalian. Amat berbahaya. Karena seperti kita ketahui ada sebuah peribahasa, al-waktu kasyaf. Waktu itu seperti pedang. Tergantung kita menggunakannya. Apabila kita lalai menggunakan waktu itu, maka kita akan tertebas oleh waktu itu. Sekarang ini sangat terasa oleh kita begitu cepatnya perputaran waktu, dari hari ke hari, dari ahad ketemu ahad lagi, dari Jumat ketemu Jumat lagi. Itu luar biasa cepat, sangat tidak terasa. Bahkan boleh jadi kita merasakan seperti kehabisan waktu. Jangankan untuk melakukan amal soleh yang lain, untuk menambah ibadah kita, untuk menambah amal kita, untuk melakukan ibadah mahdhoh saja, sepertinya kita keteteran. Untuk mematuhi perintah Allah yang wajib saja, yang fardu saja, sepertinya keteteran, sepertinya kehabisan waktu. Nah, sekarang kita hitung saja. Seberapa banyak kita sudah membaca Al-Quran saja? Al-Quran. Hampir-hampir orang zaman sekarang ini sudah keteteran untuk membaca Al-Quran 1-2 ayat pun. Keteteran. Sepertinya tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu contoh. Untuk membaca Al-Quran saja itu sudah sulit. Sepertinya kehabisan waktu. Nah, waktu itu baru pedang. Jadi apabila kita salah-salah menggunakan waktu, maka kita akan tergilas oleh waktu, tergulung oleh zaman. Usia terus bertambah. Mari kita hitung usia kita. Rasanya masih kemarin kita remaja. Rasanya masih kemarin kita ini baru menikah. Ternyata sekarang sudah punya cucu dan sebagainya, sudah punya mantu dan sebagainya. Rasanya hidup kita baru kemarin. Begitu cepatnya putaran waktu. Artinya kalau kita hitung-hitung saudara-saudara sekalian, ternyata lebih banyak waktu yang terbuang dibandingkan yang bermanfaat yang kita gunakan. Lebih banyak waktu yang terbuang. Kita hanya melakukan hal-hal yang lebih banyak untuk memenuhi kepentingan hidup dunia. Salah satu contoh, bekerja. Orang pedagang sibuk pedagang. Orang yang kerja di kantoran berangkat pagi pulang sore, kemudian tidur berangkat lagi, demikian seterusnya. Seakan-akan tidak ada waktu lain untuk melakukan kebaikan, apalagi untuk mempersiapkan bekal kehidupannya di akhirat nanti. Untuk mempersiapkan kehidupan bekal di akhirat hampir tidak sempat. Baru nanti setelah usia menjelang senja baru terasa betapa begitu banyak waktu yang tersia-siakan, dan sangat dirasa masih sedikit amal yang kita lakukan sebagai persiapan untuk menuju ke alam baqo nanti. Inilah kerugian. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendiri
Allah berfirman dalam surat Al-Asr, Al-Asr, demi masa, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, jadi yang beruntung itu adalah yang beriman dan beramal soleh. Makanya tadi dikatakan apabila orang itu menunda-nunda waktu, ya, menunda-nunda waktu sampai timbulnya waktu luang untuk melakukan kebaikan itu, ini termasuk kebodohan jiwa, termasuk jiwa yang bodoh, jiwa yang tertipu, karena dia menunda-nunda waktu. Mengapa demikian dia tertipu? Karena kita tidak tahu besok lusa apa yang terjadi. Ya. Kita punya niat misalkan untuk melakukan kebaikan. Katakanlah tadi kita ingin baca Quran, nanti aja lah kalau udah senggang. Akhirnya setelah 1 minggu nggak ada senggang-senggang kan? Ditunda. Begitu minggu yang ketiga, dia belum sempat baca Quran, dia sakit keras sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lagi sehat saja tidak bisa baca Quran, apalagi kalau sedang sakit seperti itu. Akhirnya dia tidak sempat untuk membaca Al-Quran, keburu sakit. Belum lagi kalau ada kesibukan-kesibukan yang baru. Nah, itu maksudnya kebodohan jiwa itu diantaranya itu. Dia menunda-nunda, dia pikir ke depan itu akan lebih baik. Nah, karena kita menyadari kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Makanya apabila kita berazam melakukan kebaikan apapun itu, baca Quran kah, sholat kah, puasa kah, bersedekah kah, bersilaturahim kah, berziarah kah, ketika waktu itu sudah berazam dan ada waktu, jangan ditunda, langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak tahu apakah besok atau lusa kita bisa sempat atau masih sempat untuk melakukan amal soleh itu atau tidak. Jangan sampai menyesal. Penyesalan yang terbesar adalah ketika orang tersebut sudah meninggalkan alam fana ini. Karena apa? Begitu telah meninggalkan alam fana, dia tidak bisa balik lagi ke alam dunia, maka otomatis terputuslah seluruh amal kebaikannya. Artinya tidak bisa beramal lagi. Persiapannya sudah selesai. Di sana tinggal memetik hasil. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Ya, ini penting sekali supaya menjadi renungan bagi kita agar kita jangan sampai tertipu oleh waktu. Jangan beralasan karena sibuk dan sebagainya. Sesibuk-sibuknya kita sempatkanlah kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan yang masalahnya banyak. Banyak. Tidak harus berbentuk ibadah makhluk saja. Seperti membantu orang lain misalkan. Membantu orang yang sedang kesulitan. Ketika kita di perjalanan ketemu orang yang sedang sulit, bantulah semampu kita. Sebatas kemampuan kita. Jangan ditunda-tunda. Amal soleh itu banyak. Kebaikan itu banyak. Tentu saja dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita mampu melakukan kebaikan itu amal soleh, lakukan, jangan ditunda-tunda lagi. Kita tidak tahu besok atau lusa kita bisa melakukan itu. Belum lagi kalau berbicara masalah usia, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di alam dunia. Dan yang pasti tidak lama hidup di alam dunia ini. Tidak ada sekarang ini yang usianya di atas 100 tahun, kan nggak ada. Sangat pendek sekarang ini usianya. Oleh karena itu, apabila kita melewatkan waktu itu merupakan suatu kerugian. Saudara-saudara sekalian, ada dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, faqala, Ibnu Umar berkata, di sini Ibnu Umar kemudian Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Ini pesan dari Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadikanlah kamu di dunia ini seperti orang asing, kata Rasul. Jadikanlah kamu di dunia ini seperti orang asing, aw 'abirun sabil, atau orang yang lewat dalam perjalanan.
Artinya kita ini hidup dalam dunia ini memang seperti pengembara. Dunia ini bukan tempat tinggal, karena kita tidak akan kekal di dunia ini. Kita hanya mengembara, hanya sementara di dunia ini. Maka hiduplah layaknya sebagai seorang pengembara, sebagai seorang tamu, bukan sebagai tuan rumah, karena tidak akan tinggal selamanya. Tinggal selamanya itu nanti di akhirat. Jadi kata Rasul, jadilah kamu seperti orang asing, seperti orang asing, atau seperti seorang pengembara. Seorang pengembara berarti ada tempat yang sedang dia tuju, bukan jalannya ini, bukan pengembaraannya, tapi tempatnya. Tempat yang tujunya apa? Akhirat. Makanya selama di dalam pengembaraan ini banyak-banyaklah persiapan bekal untuk di tempat tujuan akhir nanti di akhirat. Jadi harus banyak mempersiapkan bekal, bukan asik-asik. Di tempat pengembaraan asik-asik, senang-senang di tempat pengembaraan, dia lupa kepada tujuan awal. Akhirnya ketika dia berjalan ke tujuan awal tidak membawa bekal apa-apa. Nah, inilah sebuah kerugian. Padahal dia akan hidup selamanya di tujuan akhir itu. Rugi besar apabila tidak ada persiapan yang dia bawa. Ini pesan dari Rasulullah SAW seperti itu. Wa kana Umar yaqul, nah, kemudian Ibnu Umar berkata, ya, berdasarkan hadis tadi, idza amsayta fala tanziris sabahi, idza asbahta fala tanziril masaa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Idza amsayta fala tanziris sabahi, ketika kamu berada di sore hari, fala tanziris sabahi, maka janganlah kamu menunggu atau menanti sampai sore. Oh, ketika kamu berada, idza amsayta, ketika kamu berada di sore hari, fala tanziris sabaha, maka janganlah kamu menunggu sampai pagi hari. Artinya ketika kita berada di sore hari dan punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah, lakukan di sore itu. Jangan nanti aja lah besok. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika kita berada di sore hari, punya kesempatan, kemampuan, lakukanlah kebaikan itu, amal soleh itu, ibadah itu di sore itu. Jangan ditunda sampai besok pagi. Idza asbahta fala tanzilil masaa, dan begitu juga ketika kamu berada di pagi hari, jangan ditunggu sampai sore hari. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita mampu melakukan kebaikan di pagi hari, lakukan pada saat itu juga. Nggak usah ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu sore hari itu bisa atau enggak melakukan itu. Ya. Boleh jadi tidak bisa. Padahal pagi, sore. Rencananya sore aja lah. Padahal pagi sebetulnya mampu. Sore aja lah. Sore nggak sempat. Sore nggak bisa. Sore ada halangan. Akhirnya nggak jadi lagi melakukan kebaikan. Kalau ini berulang terus menerus, maka merupakan suatu kerugian pada akhirnya tidak melakukan kebaikan atau amal soleh. Ini pesan. Kemudian wa khudh min sihhatika limaradika, dan jadikanlah dan ambillah masa sehatmu untuk masa sakitmu. Artinya ketika kita sehat, ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah apapun, lakukan itu. Ya. Karena ketika sakit sudah susah. Ya. Ketika sakit susah untuk melakukan kebaikan. Makanya manfaatkanlah sebaik-baiknya ketika kamu sehat. Pergunakanlah kesehatanmu untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh. Karena ketika sakit sudah tidak sempat lagi untuk melakukan itu semua. Perlu diingat oleh kita saudara-saudara sekalian, apabila seorang hamba ini dia sudah sering mendawamkan suatu ibadah, suatu kebaikan ketika sehatnya, maka ketika sakitnya mendapat bonus. Itulah keuntungannya orang yang dawam. Contohnya umpama ketika sehat dia rajin baca Quran gitu ya. Kemudian sakit sehingga dia tidak sempat baca Quran, maka pahala baca Qurannya akan terus ngalir kepada orang yang dawam tadi. Itulah keuntungannya. Keuntungannya. Karena apa? Karena dia tidak baca Quran itu karena sakit, berarti daruri. Nah, Allah tetap kasih pahala itu. Karena tadinya dia dawam.
terus menerus. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain, amal soleh yang lain. Wa min hayatika limutika, dan juga begitu, pergunakanlah hidupmu sebelum matimu, untuk matimu. Pergunakanlah hidupmu untuk matimu. Artinya pergunakanlah kehidupan kita yang sekarang ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal ketika kematian. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Waktu, saat, sehat, sempat, dan sebagainya yang diberikan oleh Allah kepada kita, jangan disia-siakan. Karena begitu banyak orang yang kemudian kehabisan waktu dan tidak sempat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ditunda-tunda. Terus lakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sehat. Syukuri rasa sehat. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur itu. Ketika kita dikasih waktu yang luang, yang lapang, itu nikmat dari Allah. Kita dikasih sehat, itu nikmat dari Allah. Gunakanlah nikmat itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah dengan cara mematuhi perintah-perintah Allah dan melakukan amal-amal soleh. Ini namanya orang yang cerdas. Dia mampu memanage waktu, memanage kehidupannya untuk mempersiapkan bekal di kehidupan yang abadi nanti. Ini orang yang cerdas. Kalau orang yang bodoh tadi, dia lalai, lupa dengan kehidupan yang sekarang. Dia asik dengan kenikmatan di pengembaraan, lupa kepada hari akhir. Akhirnya dia menyesal ya akhirnya. Penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Kemudian di dalam satu hadis juga Rasulullah SAW bersabda, faqala, ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika dalam salah satu khutbahnya, ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wabadiru bil a'mali salihati qabla an tashtaghilu. Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, qabla an tamutu, sebelum datangnya kematian. Wabadiru bil a'mali salihat, dan bersegeralah kamu untuk melakukan amal soleh qabla an tashtaghilu, sebelum datangnya kesempitan. Sebelum datangnya kesempitan atau tidak sempat untuk melakukan amal soleh itu. Nah itu. Jadi ini pesan dari Rasulullah SAW, terutama mengenai taubat. Taubat ini jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena berbahaya kalau taubat ini ditunda. Kalau dosa yang belum ditaubati kemudian terbawa sampai mati, maka itu akan menimbulkan penyesalan yang sangat besar. Segeralah bertaubat dari semua kesalahan di dunia ini, supaya nanti ketika menghadap Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghadap Allah masih membawa dosa-dosa. Itu akan merugikan diri kita sendiri, akan menyusahkan diri sendiri di yaumil akhir. Jangan ditunda-tunda taubatnya. Karena sekali lagi tidak tahu berapa Allah kasih umur kita di dunia ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa taubat itu nanti sekian tahun lagi, sekian tahun lagi? Tidak ada. Tidak ada. Begitu juga segeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya kesibukan. Sebelum datangnya kesibukan. Karena kalau sudah datang kesibukan, repot. Akhirnya amal soleh yang direncanakan menjadi tidak jadi. Gitu. Dan yang terpenting adalah saudara-saudara sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yunus ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, kata Allah. Bahwa apabila telah datang ajal kepada mereka, fala yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa diakhirkan sesaat pun. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa disegerakan. Ini merupakan peringatan yang sangat tandas, sangat jelas, bahwa apabila ajal sudah datang, Allah menakdirkan ajal, maka tidak ada seseorang pun yang bisa mengakhirkan, mengundur-undur ajal itu.
atau mensegerakan ajal itu. Artinya ajal ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda-nunda kebaikan, untuk menunda amal soleh, untuk menunda ibadah dan sebagainya. Karena dikhawatirkan apabila terlalu sering menunda-nunda, maka dia mendapatkan kerugian, dan yang terlebih-lebih lagi dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Naudzubillah, semua naudzubillah. Orang yang su'il khatimah itu dia mati sebelum bertaubat. Karena apa? Karena dia menunda-nunda taubat, dia menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amal soleh, menunda-nunda ibadah. Akhirnya datanglah ajalnya sebelum dia melakukan ibadah, sebelum dia bertaubat, sebelum dia melakukan amal soleh. Sebuah kerugian yang sangat besar. Nah, itulah rambunya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin berapa lama kita hidup di alam dunia. Ini rambunya. Kalau kita ingat itu, maka itu akan memberikan motivasi kepada kita untuk tidak menunda-nunda ibadah, untuk tidak menunda-nunda amal soleh dan kebaikan. Karena ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian juga di dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17 Allah juga berfirman, "Bal tuksiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Maka sungguh tuksiruna al-hayata dunya, bahkan bal tuksiruna al-hayata dunya, bahkan mereka itu, orang-orang kafir itu, memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi inilah kadang-kadang ada orang yang memilih kehidupan dunia, memilih kehidupan dunia, sedangkan kata Allah wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Makanya bagi orang yang cerdas, dia akan memilih sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal dibandingkan kehidupan yang fana dan sebentar ini. Itulah akhirat, kehidupan yang kekal. Jadi bagi orang yang cerdas, dia akan serius, akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal di kehidupan yang kekal dan abadi. Dunia ini adalah jembatan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah jembatan untuk menuju akhirat. Jadi bukan tujuan akhir, bukan tempat tinggal. Ini adalah tempat pengembaraan yang sedang kita lewati menuju kepada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, semoga ini menimbulkan penyadaran bagi kita dan sekaligus pencerahan, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu hidup kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan kehidupan yang sempurna, dengan perilaku yang baik, memanage waktu yang baik, memanage kehidupan kita yang baik, dan mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seberapapun amal soleh itu, jangan dipilih-pilih. Kebaikan itu banyak, amal soleh itu banyak, lakukan. Tidak usah dipilih-pilih. Yang kecil menurut kita, padahal menurut Allah itu boleh jadi besar. Yang penting apa yang bisa kita lakukan saja. Tidak usah dipilih-pilih. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah, taufik dan inayah, untuk diberikan kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pada hikmah itu juga ada manfaatnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan dan yang melihat, dan hanya kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.